Halo teman-teman, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman lagi di channel Deal Ventures ini. Dan kali ini ada dua pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi yang saya akan bahas adalah hal yang sedang heboh akhir-akhir ini. Yang pertama tentang demo mahasiswa, demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja di Ternate yang terjadi pengerusakan. Tapi kali ini saya akan bicara dengan bahasa dan logat dari Maluku Utara saja, biar lebih masuk saja pesannya begitu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang demo mahasiswa atau demo buruh tentang Undang-Undang Cipta Kerja di daerah-daerah lain. Kita bahas yang tentang yang di Ternate saja. Yang baru-baru ini sempat heboh karena ada oknum pendemo yang dorang keserusak fasilitas umum. Terus sampai ada orang yang bilang kalau sampai sampai heboh di sosial media begitu, ada orang yang status kalau bilang itu tindakan pasti mahasiswa dari kampung-kampung. Nah, di sini kita coba untuk berat sebelah, bela yang status atau bela yang merasa diri sebagai korban atau sebagai mahasiswa dari kampung-kampung. Kita coba untuk bahas di tengah-tengah saja, karena ini akan ada dua pembahasan yang lumayan panjang ini. Yang pertama itu apa sampai ada orang yang bicara begitu. Jadi menurut kita apa sampai ada orang Ternate yang katanya orang Ternate berstatus begitu, status di Facebook dan segala macam, bilang itu pasti tindakan atau perilaku mahasiswa dari kampung-kampung, untuk kampungan dan segala macam tuh. Jadi menurut kita itu semua ada di pola pikir kalau orang kota itu lebih baik dari orang kampung. Itu semua ada di pola pikir. Menurut kita pola pikir ini mesti orang merubah, karena semua orang kampung itu perilakunya terbaik begitu. Pertama ada juga yang beranggapan kalau orang kampung di kampung itu pendidikan rendah. Semua orang kampung itu sekolah, semua orang kampung itu bodoh begitu. Jadi mindset ini yang mesti kita rubah. Jadi kita perlu bicara panjang lebar karena ini masalah juga hampir 1 minggu lebih dia heboh di sosial media, terutama di Maluku Utara sini. Jadi kita cuma mau bahas singkat. Jadi kita inti ke bawah tuh yang kita mau kasih tahu kalau torang jangan asal tuduh begitu. Ya baik torang yang di kampung atau torang yang di kota, di Ternate dan segala macamnya, tuh terboleh asal tuduh, terboleh asal bilang. Jadi orang yang kasih rusak fasilitas umum di Ternate itu siapa? Tuh mesti cari tahu dia siapa. Kalaupun dia mahasiswa dari mana? Kalau dia betul mahasiswa dari kampung-kampung, dalam kata lain dari luar kota Ternate, ya torang yang sebagai orang yang di kota itu jangan hina DP kampung. Sebaliknya tuh mesti didik pada orang, karena dorang ada di tompe tanah, ada di Ternate, ada di torang pe kota, ada di torang pe pokoknya dorang ada di Ternate. Ya tugas mahasiswa, tugas masyarakat sih, terutama tugas masyarakat ya didik pada orang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tapi maksud bantu didik pada orang di situ, karena orang di situ juga menuntut ilmu. Kalaupun betul itu yang kasih rusak, oknum yang kasih rusak itu mahasiswa dari kampung-kampung, ya bantu didik pada orang. Untuk teman-teman yang di Ternate juga, teman-teman yang kuliah di Ternate, teman-teman dari kampung, mahasiswa dari kampung-kampung yang kuliah di Ternate, kita mohon untuk belajar baik-baik supaya keluar kemari bisa bikin bagus sampai kampung masing-masing, supaya jangan ada lagi image jelek, image terbaik di masyarakat kota terhadap orang-orang yang ada di kampung. Jangan sampai orang anggap orang kampung tuh begitu saja. Ada perilaku terbaik. Jangan sampai orang anggap orang yang dari kampung-kampung begitu.
ya orang harus sadar diri kalau orang dari kampung, jadi orang harus bisa bersaing dengan orang-orang kota, bersaing secara sehat, bersaing untuk bisa lebih baik lagi begitu. Ya untuk teman-teman yang Ternate, tolong terima baik, tolong teman-teman mahasiswa yang dari kampung-kampung, ya bantu didik pada orang, bantu pokoknya terima baik-baik, karena orang juga masih satu rumpun, orang masih satu nenek moyang, atau orang masih satu nenek moyang, orang masih satu daerah. Etis juga kalau orang sesama orang Maluku Utara kung saling buku benci, saling buku kasih jatuh. Pokoknya kita saran, kita masukan, kita pendapat itu saja. Jadi untuk yang masalah 1 minggu lalu kayaknya tong harus kasih lupa sudah masalah itu, untuk tong masuk di kehidupan yang lebih bagus lagi, lebih baik. Nah, sekarang pembahasan kedua yang sempat heboh pagi saja barusan tadi, kita buka-buka Instagram, kita lihat ada teman-teman orang Ternate yang main Instastory. Ada satu akun Instagram yang DP update Instastory itu begini, dia tulis kalau ada berita ayah setubuhi anak kandung sendiri di Ternate, itu sudah tidak kaget. Maksudnya kerap terjadi, soalnya perbanyak pendidikan dini soal gituan supaya mereka bisa protek diri. Oke, sampai di situ teman-teman bisa paham, semoga teman-teman bisa paham. Jadi maksud dari kawan ini yang Mbak Story ini, kita tahu dia maksud. Jadi di sini sampai sini kita paham kawan ini pemaksud sih. Dia pemaksud mungkin pendidikan seks secara dini. Sejak dini, bukan secara dini, pendidikan seks sejak dini untuk melindungi diri masing-masing, melindungi sampai anak-anak sejak dini begitu. Cuman teman-teman perlu tahu kalau maksud dari pendidikan seks itu bukan untuk kasih ajar orang untuk berhubungan seks secara bebas, tapi lebih kepada pengetahuan seks, kemudian organ-organ reproduksi, dampak seks bebas itu apa. Dan kita rasa itu orang so paham lah. Seharusnya orang so paham pendidikan seks itu apa. Bukan hanya sebatas berhubungan seks, no. Pendidikan seks itu DP cakupan banyak tuh, cakupannya luas begitu. Pendidikan seks bukan hanya sebatas berhubungan seks, tapi pengetahuan tentang seks dan hal-hal yang mengenai seks dilihat secara ilmu kedokteran. Cuman yang kita kurang setuju nih dari kawan yang bahas status ini, kalau DP kata kerap terjadi atau boleh tolong katakan dia sering terjadi. Mungkin ini sering terjadi, mungkin sering terjadi, tapi boleh orang anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Boleh orang anggap ini sebagai sesuatu yang biasa, terus dianggap benar begitu. Boleh anggap ini biasa kung benar, boleh. Sebenarnya itu boleh sekali. Karena apa? Gini. Yang pertama, hubungan seks ayah dan anak itu jelas-jelas salah. Mau ditinjau dari segi apapun salah, mulai dari agama, mulai dari hukum, norma sosial, adat istiadat, itu salah. Dan jelas itu salah. Mau ditinjau dari segi apapun itu tetap salah. Sebenarnya kita setuju untuk DP saran untuk pendidikan seks, untuk protek orang pe anak-anak, orang pe diri masing-masing. Itu kita setuju. Pendidikan seks sejak dini untuk protek anak-anak tuh, kita setuju itu. Setuju sekali sebenarnya. Tapi bagaimana orang mau kasih pendidikan seks sejak dini, orang tua mau kasih pendidikan seks sejak dini untuk protek dong pe anak-anak, sementara orang tua saja bikin hal yang begitu. Kita setuju pendidikan seks sejak dini itu, setuju sekali. Pendidikan seks sejak dini itu dimulai dari orang tua, tapi bagaimana orang tua mau mulai kalau orang tua saja yang kasih rusak dompet anak? Begini teman-teman, jangan hanya karena sesuatu itu biasa, jangan hanya karena itu sering terjadi terus tong anggap benar. Jangan, karena semua yang biasa itu belum tentu benar teman-teman. Jadi
banyak pro dan kontra. Kita lihat teman-teman yang di Ternate dong tak setuju juga kalau ada kawan ini mbak instastory begitu. Kita ada segi yang kita setuju, ada yang kita tak setuju. Yang kita setuju itu tadi pendidikan seksi itu kita setuju, tapi yang kita tak setuju dia anggap perilaku ini biasa. Itu kita tak setuju, karena kalau semakin orang anggap biasa perilaku ini, maka di kemudian hari ini akan dianggap sebagai perilaku yang benar. Bisa saja itu terjadi karena sudah terlanjur dianggap biasa. Jadi inti ke bawah sesuatu yang biasa tuh belum tentu benar. Tuh, yang tong anggap biasa itu belum tentu benar. Jadi jangan anggap biasa perilaku ini. Itu saja sih kita punya opini hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Kalau teman-teman rasa bermanfaat silahkan share. Ya itu saja. Syukur dofu-dofu. Terima kasih teman-teman.